Benarkah mengenalkan matematika pada anak sejak TK akan berdampak pada kemampuan siswa di bidang sains dan teknologi? Kami bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, Ibu Esti Wijayanti, dan juga bergabung pemerhati pendidikan anak yang juga Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Bu Retno, Bu Esti, selamat malam. Selamat malam Mbak Lili. Selamat malam Mbak Retno. Malam Bu Esti, Mbak Livi. Saya ke Bu Esti dulu. Bu Esti ini memang baru dilantik, belum ada koordinasi dengan Menteri Dasar dan juga Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Tapi bagaimana respon Bu Esti soal matematika diajarkan sejak TK? Ya, sebagian orang mungkin begini ya Mbak, mengatakan berat banget. TK sudah diajari untuk belajar matematika. Tapi menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk menjadi bahan telaah dan kajian mendalam yang kemudian bisa menjadi program. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal matematika itu kan dasarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika mengatakan anak TK sudah mulai harus belajar matematika, saya mengatakan jangan berpikiran bahwa matematika itu lalu bicara soal aljabar, soal trigonometri, soal kalkulus. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana di dalam penerapan kehidupan sehari-hari anak-anak kita itu secara tidak langsung sesungguhnya sudah belajar matematika. Apalagi kemudian pada saat ini matematika itu seolah-olah menjadi momok bagi pelajar kita. Tidak hanya dari SMA, SMP, SD begitu mengetahui pelajaran matematika selalu mengatakan matematika itu sulit. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita benahi. Salah satunya ide Pak Prabowo ini cukup menarik dan perlu kemudian ditindaklanjuti dengan kajian lebih mendalam. Oke. Itu harus dilakukan di tingkat TK. Baik. Harus seperti apa bentuknya, materinya harus seperti apa. Begitu Mbak Livi. Baik Mbak Esti, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, kalau melihat kondisi anak-anak TK yang kemudian sekarang kan penerapannya baca tulis saja belum wajib untuk masuk ke SD. Ini matematika bahkan sudah kemudian akan diwajibkan. Menurut Mbak Retno, mana yang sebetulnya diwajibkan seharusnya, baca tulis dulu atau matematika dulu untuk anak-anak TK? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara matematika yang dimaksud, mungkin masyarakat mengenalnya dengan kata berhitung gitu ya secara awam. Dan saya sebenarnya sepakat dengan Bu Esti bahwa sebenarnya anak-anak itu sejak bayi gitu ya, atau setidaknya di umur 2 tahun itu ketika dia mulai bicara, itu sebenarnya dia sudah kemudian mengenal matematika, dan biasanya orang tuanya tuh bentuknya mengenal huruf, ngitung 1 sampai 10 misalnya. Nah, sebenarnya itu pembelajaran yang kita harus ngelihat juga beban itu apakah anak senang atau tidak dan pada tahap yang mana. Jadi kita nggak bisa maksain gitu ya. Nah, makanya tadi ketika mengenalkan matematika itu sebenarnya kalau ngelihat kurikulum Merdeka sekarang sebenarnya sejalan. Karena di kurikulum Merdeka itu kan literasi, numerik. Nah, numerik itu kan diantaranya sebenarnya matematika, dan selama ini matematika menjadi momok, terus orang juga menjadi takut, itu karena sebenarnya cara pandang dan cara ngajarinnya yang keliru. Oke. Salah satunya adalah menghafal gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya yang harus dibangun adalah logika berpikir dari matematika, bukan menghafal rumus dan angka. Jadi kalau menurut Mbak Retno, untuk level anak TK, mana yang lebih dulu diprioritaskan? Pertama sebenarnya bahasa ya. Jadi berkomunikasi, sosialisasi itu kan anak TK itu ya. Lalu yang kedua nanti dia mulai belajar berhitung. Nah, berhitungnya anak TK itu kan berbeda. Biasa dia pakai objek benda. Jadi kalau di TK nggak boleh menulis untuk matematika. Misalnya 1+1 = 2 itu sebaiknya tidak bisa digunakan seperti itu. Dan di kurikulum Merdeka sekarang itu sebenarnya ada ketentuan. Jadi kalau dia itu berada di TKA dengan TKB, itu ada ketentuan hitungan. Jadi guru nggak boleh ngajarin angka di atas 10 gitu untuk TKA misalnya. Nah, nanti baru masuk ke angka 11 ketika dia berada di TKB. Baik. Jadi pendalamannya adalah bagaimana mengenal logika-logika angka dari 1 sampai 10 ini gitu. Nah, ini yang menurut saya tadi kan disebutkan oleh Pak Muti, pendekatan. Nah, ini jadi PR berat karena memang banyak guru gitu punya pendekatannya akhirnya jatuhnya hafalan, makanya jadi nulis tadi. Tapi memasukkan matematika ke TK, akankah berkorelasi dengan kemampuan bidang sains dan juga teknologi buat anak?
Bisa, karena sebenarnya matematika itu membangun logika berpikir. Jadi yang sekarang metodenya adalah pendekatannya itu yang kemudian harus diubah. Jadi bagaimana konsep satuan, puluhan itu dipahami dulu dengan menggunakan kemampuan sensorik dan motorik anak. Jadi sebenarnya kita juga guru-guru juga harus melihat apakah batas. Jadi misalnya mulai dari bercerita. Jadi misalnya cerita bahwa ayah misalnya datang kemudian membawa pisang 3. Sementara ada adik dan ada ibu. Oke. Kira-kira berapa nih? Satu orang berapa? Nah, sebenarnya matematikanya modelnya begitu. Jadi lebih ke logika ya. Betul. Oke, baik. Terakhir ke Bu Esti, jadi penekanan DPR kita baru ganti menteri yang kemudian jadi momok bagi orang tua murid, apalagi nanti yang akan berubah ke depannya. Singkat saja Bu Esti, jadi apa yang kemudian ditekankan oleh DPR soal itu? Ya, saya kira untuk DPR kami concern dengan melihat catatan-catatan di periode yang kemarin, apa saja yang masih menjadi PR bagi kita. Bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka, bagaimana apa kendalanya, lalu kekurangannya apa. Lalu kemudian bicara soal matematika bagi fungsi ke depan untuk pengenalan lebih kuat mengenai sains dan teknologi, saya kira itu menjadi hal baru yang perlu kita pikirkan meskipun di kurikulum merdeka itu sudah ada, Mbak Livi. Sehingga kalau ini kemudian ada ide penguatan terkait dengan hal itu, berarti apa? Kita rencanakan dengan matang, pengenalan sesuai dengan umur anak. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini sesuatu yang justru ide ini perlu kita tanggapi dengan serius. Baik. Supaya apa? Anak-anak kita tidak punya ketakutan terhadap matematika yang itu menjadi persoalan di kemudian hari, termasuk PISA kita yang sangat rendah. Dari tahun ke tahun PISA kita kemudian tidak ada perbaikan yang cukup signifikan. Sementara PISA itu menjadi tolak ukur kita. Oke. Termasuk bagian dari upaya untuk bagaimana menciptakan sistem yang baik, begitu Mbak. Artinya yang harus dipastikan nanti adalah bagaimana sistem dan juga mekanismenya nanti untuk cara mengajarkan kepada anak-anak yang disesuaikan dengan rentang umur usia mereka. Terima kasih. Yang menarik, menggembirakan, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Retno sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.